Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita bicara tentang satu kata. Coba. Kata coba. Ini muncul dari bacaan Injil yang saya mau bacakan sekarang. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, ini kata yang saya munculkan ialah seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Bayangkan, ahli Taurat mencobai dia. Dia tidak tahu bahwa yang dia ini adalah Tuhan. Langsung Tuhan Yesus beri jawaban, dan itu membuat mereka bungkam. Sekarang teman-temanku, itu mencobai dia. Coba, kata coba ini begini. Ini saya sudah siapkan ini, ada coba. Dari kata ini muncul coba-coba, cobaan, mencoba, dicoba, percobaan, pencobaan. Lalu dalam doa Bapa kami, kita selalu minta janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Ini pencobaan. Itu dari kata coba. Berarti coba itu kalau coba untuk hal yang buruk, yakin itu mesti dari iblis. Karena dalam Injil itu ada kutipan dari Injil Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dicobai iblis. Yesus dicobai oleh iblis. Jadi yang mencoba Yesus itu dalam bacaan tadi itu seorang ahli Taurat. Kalau ahli Taurat mencobai Tuhan untuk menguji Tuhan dengan segala macam keangkuhannya, ini Yesus ini tahu atau tidak menganggap Yesus itu seolah-olah ragu-ragu, tapi Yesus katakan dengan jelas, terus terang. Karena Yesus tahu mereka punya maksud untuk mencobai dia. Dan dalam kutipan bahwa Yesus dicobai oleh iblis, jadi ahli Taurat dengan iblis sama persis. Mau mencobai Tuhan. Karena itulah coba hidup ini jangan coba-coba. Hidup ini harus pasti.
karena hidup dalam Tuhan. Dan dalam hidup ini ada cobaan. Cobaan untuk kita terganggu dan terlepas dari kuasa Tuhan. Itu cobaan. Dan yang mencoba itu pasti dari iblis melalui sesama mencoba kita untuk berpaling dari kehendak Allah. Dan kita jangan pernah menjadi korban karena dicoba. Hati-hati. Dicoba itu untuk apa? Yesus sudah waspada. Ini saya dicoba untuk saya dijebak. Kita pun demikian. Kita pengikut Kristus ini dicoba setiap saat. Lalu kemudian itu yang disebut percobaan. Jadi kalau percobaan itu jangan main-main. Kita sering dicoba dengan percobaan rupa-rupa. Percobaan itu entah melalui pikiran atau perkataan atau ajakan. Kalau kita dicoba untuk hal yang buruk, itu yang namanya percobaan yang jahat. Sehingga itu disebut pencobaan. Dan dari bacaan ini kita langsung sadar. Pencobaan itu maksudnya Tuhan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berarti pencobaan itu dikaitkan dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu yang namanya yang jahat. Jadi para sahabatku, kali ini sederhana saja kita ingat kata coba. Coba itu kita sendiri, jangan coba sesama ya untuk hal yang jahat. Apalagi mau coba Tuhan. Lalu kita juga jangan pernah menyerah kepada percobaan dari sesama atau dari siapapun saja yang membuat kita dicobai untuk hal yang jahat. Terima kasih para sahabat terkasih. Kita dilindungi oleh Tuhan dari pencobaan ke arah yang jahat. Terima kasih. Selamat.